الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان الذي اصطفى نبيه من جميع بني الإنسان فأدبه فأحسن تأديبه فكان خلقه القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا خير الإنسان وأفضل الإنسان أرسل ربه تبارك وتعالى بمكارم الأخلاق وأتم الأديان. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل حين وأوان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Saudara-saudara sekalian, para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, remaja, kesemuanya yang kumpul di pagi menjelang siang ini, yang saat ini namanya dihantarkan oleh Malak Jibril kepada hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap nama kita dihaturkan, dan bukan hanya nama kita, bahkan nama ayah kita. Seraya Jibril berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, salawat kepadamu dan bersalam kepadamu. Alhamdulillah. Jadi hari ini berbahagia anda kita semua. Hari ini nama kita, nama ayah kita disebut di hadapan Nabi Muhammad. Dan itu karunia besar. Jemaah sekalian, bersama kita alhamdulillah yang menjadi tuan rumah, yang menjadi wasilah saya bisa sampai ke tempat ini, orang tua saya, orang tua kita semua di Majlis Mudzakarah Ihya, yaitu selaku pembina FKMM, yaitu Bapak Haji Guntur Aradia. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, gampang mudah semua harapan kita ditanya terlaksana. Amin. Yang juga menyampaikan sambutan yaitu Bapak Haji Rudito Purnomo selaku Ketua FKMM. Sehat afiat panjang umur Pak. Kemudian juga ada Bapak Kades dari Bapak RW, Bapak RT, semuanya aparatur pemerintah. Semoga semuanya diberikan kekuatan zahir dan batin. Bapak DKM Selimus Pratama, Bapak Ketua Panitia. Kemudian juga ada bersama kita Kiai Ahmad Asy'ari, dan yang baru saja mengajak kita untuk memperdengarkan sedikit daripada riwayat Nabi Muhammad SAW, yaitu Kiai Haji Salman Al-Farisi.
dan juga Al-Mukarram Ustaz Deden Maskur Pembina Ummu Khadijah. Kemudian ada Bapak Dadang Purwaganda Ketua Yayasan Al-Hukumah. Kemudian ada Ustaz Bambang Taufik dan juga Dr. Eko Setiabudi Ketua NU Kecamatan Cilengsi, Ustaz Ibnu Zainuddin selaku Sekjen NU, dan orang tua kita, guru kita, sengaja disebut namanya terakhir sebagai pamungkas, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdullah Ubaid. Mata'amallah bintu di hayatihi syarifah. Jemaah sekalian, membuka tema kita saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit kepada seorang yang menjadi alimul allamah di masanya, yang wafat tahun 375 Hijriah dan sekarang 1100 tahun yang lalu. Al-Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim yang lebih dikenal dengan Al-Faqih Al-Mulai Samarkandi. Dan sebelum kita masuk dengan apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, perlu kita tahu bahwa ini manusia, ini alim istimewa. Sebab ketika beliau orang mengatakan kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau datang berziarah kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian dia di Raudhah duduk lama sampai tertidur. Saat tertidur itulah beliau ketemu dengan Nabi Muhammad. Beliau ketemu dengan Nabi Muhammad yang kita harapkan kita bisa bertemu walaupun sekedar dalam mimpi. Yang kemudian kita jadi bertanya sekian lama kita jadi umat Nabi Muhammad, pernahkah kita mimpi dengan Nabi Muhammad? Apa yang menghalangi kita? Wabaki Abu Samarkandi begitu duduk di Raudhah, beliau duduk, kemudian tertidur dan bertemu Nabi Muhammad, mengambil kitabnya Tanbihul Ghafilin, ditimang-timang kitab tersebut, dibuka lembar demi lembar, kemudian ditaruh sama Nabi Muhammad. Maka lantas kemudian Nasr bin Muhammad saat itu dipanggil sama Nabi Muhammad, "Khudh kitabak ya faqih." Ambil kitabmu wahai faqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Faqih Abu Samarkandi dengan Al-Faqih. Dan ajib dia bangun, saudara, itu kitab persis ditaruh di tempat yang Nabi taruh. Kitab yang dia pegang ada di tempat yang Nabi taruh ketika dia lihat dalam mimpinya. Dan kitab itu disebut Tanbihul Ghafilin. Dan saya izin kepada guru-guru kita hari ini, saya menyampaikan dan membuka ceramah saya dengan satu riwayat yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut. Jemaah, ini riwayatnya sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, Ja'al Arabi ila Nabi SAW wa qala, Ya Rasulullah, inni aslamtu fa'arini syai'an azdadu bihi yaqinan. Kata ya Arabi, orang kampung bu, orang kampung, bukan orang kota. Arabi datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini aslamtu, saya sudah Islam. Fa'arini, maka tolong perlihatkan kepada saya syai'an, sesuatu, azdadu bihi yaqinan, yang bisa menambah buat saya dengan apa yang aku lihat keyakinanku. Lantas Nabi menjawab, Ma turid ya Arabi, apa yang kau inginkan wahai Arabi? Maka itu Arabi tunjuk satu pohon, jauh tu pohon. Tilka syajarah ya Rasulullah, fad'uha falta'tika. Saya minta ya Rasulullah, itu pohon kan jauh,
Panggil dia. Suruh manggil apa Pak? Kalau timbang manggil sesalaman aja masih kecil kita. Minta tolong panggil sesalaman kan? Beres. Gampang itu. Manggil siapa lagi? Manggil presiden bisa. Mudah. Pohon disuruh panggil. Maka lantas Nabi berkata dalam sabdanya kepada yang Arabi, idhab ya Arabi, fad'uha. Kamu yang pergi ke pohon itu, panggil dia. Bilang Rasulullah memanggilnya. Maka Arabi tadhahabat, dia pergi. Kemudian di hadapan pohon itu dia berkata, ayuha syajar, ajibi da'wata Rasulullah. Mau kamu dipanggil sama Nabi Muhammad. Maka belum rampung dia berkata, tiba-tiba pohon yang besar di hadapan itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, maju mundur. Bukan maju mundur Sahara, bukan. Maju mundur. Dan angin bergerak, akarnya kemudian berjalan. Kemudian pohon itu berjalan. Kepada siapa pohon berjalan? Kepada Nabi Muhammad. Dan di hadapan Nabi Muhammad, Arabi mendengar dengan jelas suara pohon berkata dengan fasih. Pohon itu berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pohon diperdengarkan oleh Nabi Muhammad kepada Arabi untuk menunjukkan siapa itu Nabi Muhammad. Pohon kenal Pak. Pohon kenal sama Nabi Muhammad. Kemudian apa kata Arabi? Hasbi ya Rasulullah. Ini cukup Rasulullah. Kemudian yang Arabi datang. Anta adzanu an akbalu ainaka ya Rasulullah. Apakah saya diizinkan untuk mencium keningmu ya Rasulullah? Jemaah yang dicium sama Arabi, seorang lelaki yang kulitnya putih bercampur merah, yang hidungnya mancung tidak bengkok, yang rambutnya ikal tidak keriting, yang pipinya bagus. Bahkan Abu Hurairah berkata dalam kitab Dalailun Nubuwah, ma ra'aitu syai'an ahla wa asbaha min Rasulillah ka'annahu fi wajhi tadri syams. Belum pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah dari indahnya Rasulullah. Seakan-akan matahari beredar di wajahnya. Arabi datang mencium kening Nabi Muhammad, diizinkan sama Nabi Muhammad. Kemudian Arabi berkata lagi, ata'adzanu an asjuda laka ya Rasulullah. Sekarang izinkan aku untuk bersujud di hadapanmu ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, la tasjud li, jangan kamu sujud kepada aku. La yasjudu ahadun ila ahadin minal khalqi, tidak boleh seseorang sujud kepada orang lain daripada makhluk. Dan ini yang menjadi tema kita terakhir, jawaban Nabi Muhammad. In kuntu amiran dhalik, seandainya aku diperkenankan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia, la amartul mar'ah, niscaya aku suruh perempuan, istri, tasjudu li zawjiha, sujud kepada suaminya, ta'ziman li haqqih, karena begitu besar haknya suami. Sampai di sini Pak, sampai di sini. Sebelum saya baca tema berulang kali, Bapak, kenapa saya harus menyampaikan ini di awalnya sebagai prolog? Bayangin Pak, kita suami belum tahu hakikat kita, nanti menyampaikan, hai suami, ketahuilah kedudukanmu. Seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, engkau yang berhak disujudkan oleh istrimu. Bini kan bingung, bini kita perasaan gue lihat begitu-gitu aja, pakai Betawi dia ngomong. Gue lihat jonglokannya begitu doang. Lantaran apa kita disuruh sujud sama suami? Seandainya pun terjadi seperti itu, gerangan apa yang menyebabkan haknya begitu besar? Kenapa tidak disebut anak sujud kepada orang tuanya? Karena orang tua punya kasih sayang yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun kepada anaknya.
Maka sudah, saya baca tema ini meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik keluarga. Sekarang kalau kita pikirin alus-alus bahasa kita orang Betawi, yang disuruh didik anak siapa? Siapa? Babanya. Yang punya tanggung jawab besar mendidik anak siapa? Bukan cuma anak, istri, keluarga. Siapa dia? Bapak, suami. Yang suruh contoh nada dan akhlak lagi siapa berarti? Berarti panitia bikin tema gak makin mikir. Terbikin bebas. Gua diomongin bahasa ini. Kalau dia tahu, kan menurut bapak-bapak nih. Hai anda bapak-bapak, engkau mungkin tidak tahu hakikat diri anda. Hari ini Nabi Muhammad sampaikan, seandainya ada seorang sujud kepada orang lain, maka kata Nabi Muhammad, istri harusnya sujud kepada suami. Maka kita perlu sedikit berbicara itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam tema jamaah. Maka kita membuka kitab Ihya Ulumuddin. Ini kan rumah besar yang tiap malam Rabu kita kumpul bersama Ustaz Salman sama Baba di Guntur nih. Maka saya mengizin nama Baba Ustaz Salman, saya masuk ke juz yang kedua dalam kitab cetakan saya. Karena kita ngaji itu cetakannya beda-beda Pak. Ada yang cetakannya murahan, ada yang mahalan. Tetapi bukan itu pembicaraan kita. Ketika kita buka bab tentang masalah faedah dan fawaid nikah, maka di faedah yang kelima kita akan sedikit mengetahui hakikat diri kita. Imam Ghazali berkata, di antara faedah dan itu tugas kita sebagai lelaki, yaitu mujahadatun nafsi wa riyadatu birri'ayah wal wilayah wal qiyamu bihuquqi ahli. Yang pertama, mungkin tidak semua saya akan jelaskan, poin-poinnya saja supaya kita mengenal kesejatian kita. Ketahuilah anda wahai seorang laki yang di sampingmu ada istrimu, di bawahmu ada anak-anakmu. Ketahuilah, ketika engkau sebagai posisi tersebut, maka engkau harus mujahadatun nafsi, berjuang sendirian, wariyadhah, untuk bersikap sportif, birriayah bil wilayah, dalam daerah teritorial kekuasaanmu harus adil, dan itu tidak gampang. Karena sebagai lelaki kita bukan hanya suami istri kita, bukan hanya bapak dari anak kita, kita juga anak orang tua kita. Dan kita harus pandai-pandai menempatkan diri dan tidak boleh zalim. Kita condong kepada istri kita, tidak peduli hak orang tua. Mohon maaf, jangankan kita, sekelas sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Qamah, di waktu saat terakhir malah tidak bisa menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Emang kenapa? Condong kasih sayangnya kepada istrinya melebihi ibunya, dan ibunya kecewa. Gak adil. Kalau dia condong hanya kepada orang tuanya dan keluarganya, saudaranya, tanpa peduli hak anak istrinya, maka kata Imam Ghazali, wa waharibun man ya'ul, dia lari di tanggung jawabnya, maka dosanya besar. Pak, ada orangnya. Ya. Kadang diri kita pengen begono, orang tua kita pengen begini. Itu sering terjadi. Dan kadang-kadang kita sulit memutuskan apa yang harus kita ambil. Dan disitulah PR besarnya. Dan ketika kau bersikap adil, Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadisnya, Yawmun min walin 'alimin
min ibadati sab'ina sana. Satu hari ketika kau bisa bersikap adil, wahai ayah, wahai suami, wahai lelaki yang di bawahnya ada anaknya, kau adil satu hari, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Karena adil susah, Pak. Kita bergono, kata dia salah. Kita kemari, kata yang sono. Itulah PR besar kita. Dan banyak orang gagal di situ. Na'udzubillah. Itu sejatian kita. Yang kedua kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wal qiyamu bi huquqi ahli. Dia kudu bisa menjaga hak-hak keluarganya. Ada ibu-ibu di sini. Ketahuilah, laki-laki itu, laki-laki enggak sama sama perempuan. Emang iya. Emang Emang iya. Sama gimana? beneran ini. Laki-laki itu condongnya beda sama condongnya wanita. Kalau condongnya laki-laki, dia zuyina linnasi hubbus syahawati minan. Laki-laki itu selalu condong sama perempuan. Dan berapa banyak pintu itu dia tutup. Ketika di tempat kerjaan, ketika di jalanan ketemu perempuan lain yang mungkin lebih cantik dari istrinya, tapi dia tutup itu rapat-rapat karena dia pengen hidup tenang bersama istrinya. Dan itu tidak mudah. Ya Bu ya? Iya. Luar biasa itu. Kalau ibu kan condongnya dompet. Tebel. Paham ya? Ini sedikit. Perempuan yang model mana nih ketemuin yang nggak pakai jilbab, yang pakai agak rapet banget, kalau udah ketemu duit beda. Dan itu memang keistimewaan mereka, Pak. Keistimewaan perempuan sama kita beda jauh. Dan mereka memang seperti itu keadaannya. Itu anugerah buat mereka. Dan mohon maaf, ketika menjaga hak-hak keluarganya itu perang batinnya luar biasa. Digoda dari sono, lagi kerja dulu, digoda begini begitu. Begitu pulang diomelin gitu begini. Ya baik, diomelin. Kalau tadi begitu. Karena ada kalau selanjutnya wasabru wahtimalul adza kata Imam Ghazali. Seorang lelaki harus sabar dan menanggung derita itu. Sebab tahukah Anda, jangankan kita, Imam Ghazali cerita Nabi Yunus alaihissalam. Imam Ghazali cerita lagi kayak itu datang tamunya datang karena Nabi Yunus begitu keluar dari perut ikan kan viral tuh Pak. Ketemu viral. Siapa yang bisa 40 hari ditelan ikan masih hidup? Nggak ada yang bisa. Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Dan semua masyarakat saya itu berbondong-bondong menyatakan imannya, bertamu ke rumah Nabi Yunus alaihissalam. Maka ketika bertamu, orang sebanyak itu keluar masuk, istrinya kagak suka. Kamu nyelonong aja kalau Betawi. Tamu nyelonong, masuk aja, keluar masuk tamu. Sampai pegel istrinya ngomel, Nabi Yunus diapain? Diomelin, Nabi Yunus diapain? Jadi kalau bapak diomelin, terima aja udah. Nyanyian bidadari. Tapi ketahuilah, tamu juga heran. Jangan kita, tamunya heran. Ya Nabi, tahu malah zaujatu istrimu ngomel. Dan anta sakit itu diem, enggak jawab pisan, enggak jawab sama sekali, duduk kali kusuk. Istrinya ngomel dia
Maka Nabi Yunus jawab, tahukah Anda, saya pernah minta sama Allah Ta'ala. Apa yang kau minta? Ya Allah, kalau seandainya saya punya dosa yang harus disiksa di akhirat, ajil ini, tolong segerakan. Pak, kalau mau tahu sebagian potongan siksa neraka, itu dia. Tapi ketika engkau bersabar, maka itulah tujuannya, kata Imam Ghazali. Ketika kau diam, kau sabar, itulah tujuannya. Tahdzibun nafs, melatih diri. Riyadhah, bagian dari riyadhah. Dan yang ketiga, keistimewaan Anda sebagai lelaki sehingga berhak kau disujudkan kalau seandainya pada sujud. Ijtihadu bikasbil halal, mencari yang halal. Bu, ada orang lelaki pergi di rumahnya, dia cari uang sampai ke tengah laut. Dan kalau dia salah presisi sedikit, dia bisa jatuh, taruhannya mati. Apa taruhannya? Mati. Ada satu orang kerja di gedung pencakar langit, dia bagian pembersihan, tapi bukan di dalam, di luar, megang toilet. Ketinggian 45 lantai. Kalau kita disuruh pikir itu, dikerjakan juga. Demi apa itu? Kalau dia salah, jatuh. Salam. Demi apa? Supaya istri dan anaknya bisa makan, mencari yang halal, mencari yang dan kisah nyata. Kawan saya punya kenal kawan, belum lama operasi kepala. Kata orang yang berpengalaman, abang jangan ngapa-ngapain 3 bulan, bed rest. Tapi tak urung itu tidak membuat dia berhenti dari kerjanya. Dia tidak peduli, bukan hanya kesehatannya, bahkan keselamatan jiwanya, dia tak peduli. Dia tetap kerja. Kenapa? Karena ingin anaknya dan istrinya tetap makan. Dan itulah laki-laki. Oh, pantas sekali itu. Satu waktu kita baca kitab Al-Madjar Rabi', kita seorang sahabat, dia bawa riwayat, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashab Rasulillah fi jaladi wa nashati wa qalu law kana hadha fi sabilillah ya Rasulullah. Ada orang lewat, Nabi lagi kumpul sama sahabat kumpul bareng sama Nabi. Ada seorang laki lewat yang lagi dagang, bekerja, dan dilihat semangatnya luar biasa. Semangat kerjanya kelihatan dari gestur tubuhnya, sehingga sahabat berkata, wahai Rasulullah, seandainya semangat yang dia punya, kegigihan yang dia punya ada di jalan Allah, maka apa jawab Nabi Muhammad? Lau kana harajan wa yas'a ala waladin sigarin fahuwa fi sabilillah. Seandainya dia keluar bekerja demi anaknya yang masih kecil, ketahuilah dia di jalan Allah. Lau kana harajan wa yas'a yu'iffu nafsi fahuwa fi sabilillah. Dan seandainya dia keluar bekerja, berusaha demi untuk menjaga harga dirinya, enggak mau minta meskipun kepada orang tua, bahwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Law kana harajan wa yas'a ala sayhaini kabiraini bahwa fisabilillah. Seandainya dia bekerja keluar dari rumahnya demi untuk keluarganya, orang tuanya, bahwa fisabilillah, dia ada fisabilillah. Walau kana harajan
wa yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabil syaitan. Tetapi seandainya dia keluar dari rumahnya, dia kerja, dia usaha, pamer. Mohon maaf, ngapain bu? Dia kerja, pakai dasi. Mobilnya paling bagus. Orang-orang harganya 200 juta, dia 1 M lebih. Tapi dia bangga dengan itu. Dia jalan enggak pakai lihat tanah. Dia aspal. Dia jalan enggak pakai nengok bumi. Enggak mau negur orang, mau ditegur. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di sini ada orang ya? Maka kata Nabi Muhammad bahwa fi sabil syaitan, orang itu ada di jalan setan. Ketika kau bangga dengan apa yang kau miliki, kau pamerkan apa yang kau miliki, ketahuilah engkau sedang bersama setan. Na'udzubillah. Dan itu sekali PR-nya kita laki-laki. Terus yang ngomong. Lanjut. Lanjut nih. Itulah hakikat laki-laki sebagian yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi betapa tinggi kau punya kelebihan. Bayangkan bagaimana Nabi mengetahui hakikatmu dan kau saat ini belum tahu. Tetapi lelaki yang penuh risiko tersebut, kemudian Allah berfirman kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kita jaga diri sendiri aja susah. Susah nggak Pak? Susah. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman maksiat mata bukan cuma kita lihat di jalan atau di lain tempat, di rumah bisa kita lihat. Makin susah zaman kita. Kita jaga diri yang begitu susah, bagaimana disuruh jagain keluarga kita. Maka dari situ perlu kita menampilkan sosok lelaki yang mencintai kita melebihi cinta orang tua kepada kita. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan ini saya menyampaikan satu saja. Tadi Pak, Bu, Bapak sudah bilang sama saya nih, Bapak dibutuh Ustaz ngomongin kelamaan. Tadi belum ngomongnya yang kelamaan. Cuman dia kering memegang. Boleh belum? Boleh. Iklan. Baru ini kita ngomong minum. Jemaah kita lanjutkan. Saudara, dalam kitab dalam Al-Imam Abdul Mu'min Khalaf Ad-Dimyati ini, beliau sampaikan satu riwayat sekecil sunnah Nabi Muhammad yang kita anggap kecil, tetapi fadilahnya besar. Beliau menyampaikan hadis itu dalam riwayat Imam Tabarani dalam kitabnya Awsat, dan bilang rijalun sahih, perawi-perawinya sahih. Dan Nabi bersabda, salasun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang itu dalam jaminan Allah. Ada 3 kelompok manusia ada dalam jaminan Allah Ta'ala. Sebutkan satu-satu, tapi kita ambil yang terakhir. Rajulun dhaminun 'ala Allah. Siapa dia? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in 'asha ruziqa wa kufiya. Seandainya dia orang yang hidup, maka dia diberi rizki dan cukup, punya rasa cukup, yang itu mahal dalam kita. Wa in 'asha, jika dia wa in mata, jika dia meninggal, dakhala jannah,
dia masuk surga. Siapa dia Rasulullah? Rajulun dakhala baitahu bisalam. Lelaki yang tiap masuk rumahnya mengucapkan salam. Pak, kalau masuk rumah salam kan? Ayo. Kalau bertamu bertamu pase. Assalamualaikum, bertamu. Ketemu teman di masjid musola, Assalamualaikum. Masuk rumah. Kata orang nyelonong baik, nyelonong baik. Padahal hadis dan bunyinya fadilah yang kau dapatkan ketika kau masuk rumahmu dan kau ucapkan salam. Sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dapat nasihat dari Nabi Muhammad, ya bunayya idza dakhalta baitaka fasallim fatakuna barakah laka wa li ahlika. Wahai anakku Anas bin Malik, kata Nabi Muhammad, jika kau masuk rumah ucapkan salam. Kenapa ya Rasulullah? Fatakuna barakatan, maka itu jadi berkah laka kamu wa li ahlika, dan keluarga kamu. Dan orang yang paling pantas kita doakan berkah anak istri kita. Siapa Pak? Anak istri kita. Dan fadilahnya besar. Kalau kita ucap salam assalamualaikum di rumah kita, di rumah kita ada bahasanya setan yang tiap hari nongkrong di rumah kita, mabit di rumah kita, nginep di rumah kita. Kapan kita bisa tahu? Pada saat kita melihat istri kita panas, lihat anak panas. Suka begitu nggak Pak? Suka begitu nggak Pak? Oh, sering. Ibu-ibu kalau lihat suami bawaannya pengen ngomel aja. Lihat anak bidadari mau. Ketika itu ketahuilah di rumahmu ada setan namanya dasim. Namanya dasim. Dia pengen merusak kamu. Dan ketika kau masuk rumahmu, kau bilang assalamualaikum dan assalam nama Allah, maka dasim lari tunggang langgang. Tapi bagian apa-apa, asal kita bilang assalamu. Ente kan Pak? Ente kan? Pelan ucap salam ya. Saking semangatnya kita punya jamaah, belum tahu. Kita salam dong agak begitu lah. Orang Betawi, kerjaannya ngantor pakai jaket hijau. Kata dia baru tahu, salam dong segitu hebatnya. Sampai dan bilang orang yang masuk rumahnya bilang salam, Allah kasih rezeki yang cukup. Hari ini orang sedikit banyak, orang banyak kurang, segini kurang, segitu kurang, nggak ada cukupnya. Maka mereka yang mengucapkan salam masuk rumahnya, Allah berikan rasa cukup. Oh, dia baru dengar ngaji semangat. Begitu dia masuk rumah, dan gua pulang assalamualaikum. Ngancam. Begitu nyambut, assalamualaikum. Kagak ada yang nyambut. Kagak ada yang nggak ada yang jawab. Bagaimana sih lo? Orang kalau ulang salam nyambut, gua jadi marah-marah. Bukan begitu Pak, begitu Pak. Salam itu ibadah, salam itu ibadah. Itu ibadah kita. Satu sunnah Nabi kita jaga kemuliaan buat diri kita. Maka mulai saat ini latihkan itu di rumah kamu. Kenapa? Sebab Nabi bersabda dan Nabi menjaminnya. In asha, ruziqa, wa kufiya. Jika dia hidup, dia dikasih rezeki dan cukup. Berapa banyak orang yang taat agamanya, baik akhlaknya, hidupnya sederhana tapi rasanya cukup. Dan berapa banyak orang yang berlimpah, tidak pernah rasa cukup. Mungkin jangan-jangan
Dia adalah orang yang sebelumnya tidak pernah salah. Apalagi yang memang kekurangan. Maka satu sunnah Nabi Muhammad, lestarikan salah. Dan itulah yang diucapkan Nabi kita Muhammad SAW pertama kali datang ke Madinah. Ayuhan nas, afsus salam. Kata Nabi Muhammad, sekalian manusia, berkumpul satu orang banyak, afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imul ji'an, kasih orang makan. Sulapnya, kasih orang makan. Makanya kita termasuk sangat apresiasi itu ada masjid, ada Jumat berkah, ada. Itu amalan besar. Amalan kalau tidak besar, tentu pertama kali Nabi datang ke Madinah tidak bicara itu. Nabi bilang, afsus salam wa aqimul jihad. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa-rasanya tenggorokan saya makin panas. Semoga kita baca Fatihah. Panitia yang telah bekerja keras untuk acara ini mudah-mudahan Allah berikan berkah. Mudah-mudahan maulid yang kita segarkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita sosok-sosok yang di dalam dada kita indah sunnah Nabi Muhammad, seindah cinta kita dengan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, diberkahkan ilmu, dan orang tua kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, lingkungan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, negeri kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari kelompok-kelompok yang memang ingin menghancurkan agama Islam di bumi pertiwi ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.